Sudah? Kita baca ayat 11. Ini kita harus baca bersama-sama. Dan saja itu kita yakini ini, kita amini ayat ini, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ayat 11, 2, 3, iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah teman-teman, saya mau gambarkan begini. Dalam kekristenan, Alkitab mencatat bahwa Allah kita mendesain, merencanakan, ya, rancanganku. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Jadi dalam rancangan Tuhan, setiap kita anak-anaknya direncanakan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Contoh perjalanan kehidupan kita. Aku tahu, kata Tuhan. Tuhan tahu apa yang dirancangkan Tuhan bagi kehidupan kita. Aku tahu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan merencanakan kehidupan kita itu menikmati berkat-berkat dan rancangan-rancangan yang indah. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Ya, jadi percayalah teman-teman, percayalah saudara-saudara, bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu itu rancangan-rancangan yang sangat indah. Ya, walaupun Ayub berkata begini, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana yang gagal. Tapi kenapa dia mengalami sepertinya kegagalan? Iya kan, anaknya 10 mati, harta yang dia kumpulkan bertahun-tahun, yang dia kerjakan, yang dia usahakan, habis juga dalam sekejap. Ya, dia mungkin yang sering jadi kasih makan, yang bisa mengatur kesehatan, tapi akhirnya juga dia mengalami sakit yang begitu parah. Nah, kalau dia berkata, aku tahu Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana yang gagal, tapi kenapa dia mengalami hal seperti itu? Nah, demikian juga dengan kita teman-teman. Percayalah, Yesus katakan, Tuhan katakan begini kepada kita, bahwa aku tahu loh apa rancangan yang ada padaku dalam kehidupanmu. Rancanganku dalam kehidupan kalian adalah rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang hidup dalam gila gembira, masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang penuh kepastian dalam Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Nah, masalahnya adalah kenapa kita sering gagal? Iya. Nah, saya mau katakan begini teman-teman. Kalau kita ini Allah merencanakan, merancangkan masa depan kita, itu masa depan yang indah. Saya berdoa teman-teman, kalian pegang ini, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan yang indah, untuk kebaikan kita, untuk memberkati kita, untuk menjadikan kita pemenang. Nah, sekarang masalahnya, apa yang menjadi penyebab bisa rancangan Tuhan, rencana Tuhan gagal dalam hidup kita? Kalau dari sisi Allah, rencananya tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Tapi kenapa kita bisa gagal menikmati rencana Allah? Nah, ini yang perlu kita renungkan malam hari ini.
Rancangannya ada rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan untuk memberikan masa depan yang indah, memberikan masa depan yang sukses, masa depan yang pasti, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Dan rencana Tuhan, Alkitab katakan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dari sisi Tuhan, dari pernyataan Allah, rancangannya Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, sekarang yang saya ingin sharekan dengan cepat adalah, kalau begitu, kenapa ada manusia, kenapa ada di antara kita yang tidak bisa menikmati rencana Tuhan dalam kehidupan kita manusia? Bisa gak angkat teman-teman? Kan Tuhan punya rencana nih. Allah punya rancangannya rancangan yang indah, rencana yang luar biasa, rencana yang baik, rencana yang mulia untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang baik, cita-cita kita tercapai begitu. Itu rancangan Tuhan bagi kita. Dan rancangan Tuhan dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah, kenapa ada di antara kita atau di antara manusia yang tidak sampai menikmati rencana Tuhan yang indah tadi? Kenapa ada manusia? Kenapa ada mungkin di antara kita yang tidak sampai menikmati indahnya rencana Tuhan? Kenapa ada manusia yang sampai tidak bisa menikmati masa depan yang penuh harapan di hadapan Tuhan? Nah, ini yang saya ingin sharekan dengan cepat. Ada tisu yang bisa? Ada tisu? Ya. Ada hal yang saya ingin sharekan malam hari ini dengan cepat, teman-teman. Ya udah. Ini ada. Ada tiga yang bisa menyebabkan kita tidak sampai menikmati rencana Tuhan yang indah. Tapi ini perlu yang kita pegang. Yang perlu kita pegang adalah satu, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ini perlu kita klaim. Ini perlu kita pegang baik-baik. Rencana Tuhan tidak bisa gagal dan tidak mungkin gagal. Itu rencana Tuhan. Biar tidak mungkin gagal. Sekarang masalahnya adalah, apa yang bisa menyebabkan kita tidak bisa menikmati rencana Tuhan yang indah tadi? Kalau dari sisinya Tuhan, dia rencananya tidak mungkin gagal, tidak mungkin tidak terjadi. Tapi ternyata bisa kita tidak menikmati rencana yang indah tadi dalam kehidupan kita dengan cepat. Yang pertama, penyebab kenapa kita tidak sampai menikmati rencana Tuhan yang indah, itu penyebab pertama adalah diri sendiri. Apa maksudnya, Bang? Maksudnya begini, Tuhan sudah punya rencana yang indah buat kita masing-masing. Itu sebabnya saya katakan tadi, coba pegang dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dalam kehidupanku. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanku. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, masa depan yang indah, masa depan yang penuh gemilang ke depan untukku. Tapi kenapa bisa rancangan itu tidak terjadi dalam kehidupanku? Itu yang mengakibatkan, penyebabnya adalah diri kita sendiri.
sendiri. Bukankah Tuhan katakan kepada Yosua, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya begitu teman-teman. Kenapa saya katakan yang bisa membuat atau membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah diri sendiri, karena kita sering keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan ini punya rencana. Tuhan sudah tetapkan sebuah rencana yang indah. Dia sudah buat jalannya, Dia sudah tentukan jalannya. Tapi kalau kita menyimpang, kita tidak mau jalan setur dengan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita melawan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita gak sabar dengan menunggu cara Tuhan. Kita gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita katakan, oh, cara Tuhan itu begitu lama, cara Tuhan itu begitu sulit, sehingga kita mengambil keputusan, kita keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kita menyimpang dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Disitulah yang bisa membuat rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, karena kita pindah jalur. Bisa kan? Ya, kalau Tuhan sudah merencanakan, Dia sudah atur langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Dia sudah merancangkan sesuatu yang indah. Dia sudah membuat rel yang bagus untuk kita tapaki, kita jalani. Tapi kadang kita nggak sabar dengan caranya Tuhan. Kita tidak sabar menunggu prosesnya Tuhan. Kita nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, sama seperti Abraham. Ketika Abraham diberikan Tuhan sebuah janji, dia akan mempunyai keturunan seorang anak. Ya, tapi karena proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya itu cukup panjang, sehingga si Sarah istrinya tidak sabar dengan rencana dan waktunya Tuhan. Dia ambil jalan pintas, tapi udahlah, ya, kayaknya apa yang Tuhan janjikan itu sulit, ya, kayaknya yang nggak terjadi lah begitu ya. Udahlah, ambillah hamba itu, ambillah dia supaya kita punya anak dari dia. Jadi dia mengambil langkah, mengambil keputusan, keluar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dia ambil jalan sendiri, ya. Nah, terkadang kita begitu teman-teman. Semua kita wiri, ya, semua kita rencana Tuhan dalam hidup kita sudah Tuhan rencanakan, rencana yang indah. Makanya kan tema kita di bulan November, Tuhan selalu menepati janjinya. Kenapa banyak orang menganggap janji Tuhan itu lama ya? Karena mungkin kita memaksakan waktunya kita dengan waktunya Tuhan. Kita pengennya instan, kita pengennya Tuhan segera memberkati kita, Tuhan segera menolong kita, Tuhan segera menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Hei teman-teman, Dia yang Tuhan, bukan kita. Kita ini manusia, kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Jadi yang pertama teman-teman ya, kenapa kita akhirnya tidak bisa sampai menikmati rencana Tuhan yang indah tadi? Karena penyebab gagalnya rencana Allah dalam kehidupan kita bukan Tuhannya yang gagal, tapi kitalah yang sering meninggalkan jalannya Tuhan, pindah jalur. Makanya ingatlah pesan Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini juga pesan bagi kita, jangan sampai kita keluar dari koridor, dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau
pertama yang saya share-kan. Kalau kita mau menikmati rencana Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan jalannya Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang bisa membuat kita gagal dalam menikmati rencana Tuhan yang indah? Yesaya pasal 59. Yesaya 59. Yuk kita baca bersama-sama. Yang kedua, ayat yang kedua. Sudah dapat? Yuk mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Yang kedua yang bisa menjadi penyebab kita tidak sampai menikmati rencana Allah adalah kejahatan dan dosa. Kejahatan dan dosa ini adalah penghambat terbesar dalam kehidupan kita untuk bisa menikmati rencana Tuhan yang indah. Makanya setiap kali kita ibadah, setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, setiap kali kita masuk dalam persekutuan, Tuhan rindu supaya selalu kita mengoreksi kehidupan kita. Adakah masih dosa, perbuatan, pikiran yang tidak berkenan di pandangan Tuhan? Itu harus segera kita minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita kalau ada pengakuan di dalam Tuhan. Ya, jadi yang Tuhan mau itu teman-teman, kalaupun kita gagal jatuh bangun dalam dosa, kita perlu keberanian untuk meminta ampun sama Tuhan. Kita perlu keberanian untuk mohon pengampunan Tuhan. Supaya apa? Supaya dosa yang terjadi dalam kehidupan itu tidak berlarut-larut, tidak kita simpan-simpan, sehingga itu nanti bisa menjadi penghalang bagi kita untuk tidak menikmati rencana Tuhan yang indah. Ya, jadi kalaupun kita kadang gagal, kadang kita berdosa lagi, segeralah minta ampun sama Tuhan. Segeralah bereskan masalah dosa kita. Karena yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan itu dosa. Jadi supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, supaya rencana Tuhan tadi terjadi dalam kehidupan kita, memang dosa itu harus disingkirkan, dosa harus diselesaikan, supaya itu jangan menjadi penghalang bagi kita menikmati rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mengenai dosa ini teman-teman, dosa kalau dalam keadaan seperti ini ramai-ramai, kita jarang yang berbuat dosa. Tapi bagaimana di saat kita sendiri, di saat kita di rumah, di saat tidak ada orang yang tahu, di saat pendeta tidak tahu, orang tua tidak tahu, teman tidak tahu, ya bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan di handphone kita, ya? Jadi yang saya ingin tekankan adalah dosa itu bisa menjadi penghalang untuk kita bisa menikmati rencana Allah yang indah, rencana Tuhan yang penuh gila-gila, rencana Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Kita bisa gagal menikmati itu hanya karena disebabkan masalah dosa yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman, kita masih manusia, kita terkadang masih bisa gagal,
jatuh bangun, kita gagal. Makanya kita sungguh bersyukur punya Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mencatat jika kita berdosa, kalaupun kita gagal lagi, jatuh lagi, kita yang dibutuhkan dari kita hanyalah keberanian untuk mengaku, minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Makanya Dia Allah yang setia, Dia pasti akan mengampuni dosa. Hanya ada satu dosa di dunia ini yang tidak bisa diampuni, ya kan? Alkitab kan bilang semua dosa bisa diampuni, hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Ya, nah ini juga nanti ada satu topik yang saya ingin bahas nanti, ya, dalam video saya, bahwa terkait dengan masalah dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa yang lain masih bisa diampuni. Hanya satu saja dosa dalam Alkitab yang dicatat yang tidak dapat diampuni lagi, dosa menghujat dan mendukakan Roh Kudus. Ya. Jadi selama dosa itu bukan dosa menghujat Roh Kudus, selama dosa itu bukan dosa yang merendahkan Roh Kudus, semua dosa yang kita perbuat itu masih bisa diampuni Tuhan. Jadi kalau Tuhan dengan penuh kasih membuka tangannya menyambut kita selama kita masih mau datang sama Tuhan, kita minta ampun, kita minta maaf sama Tuhan dengan kelalaian kita, dengan kegagalan kita. Dia setia dan adil. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia pasti akan mengampuni setiap dosa kita. Ya, gunanya apa? Supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu bisa kita nikmati dan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa menjadi penghalang, yang bisa menjadi penghambat kita menikmati yang namanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir itu adalah iblis. Iblis itu juga tidak suka kalau kita sampai menikmati rencana Tuhan. Bukankah Alkitab dalam Yohanes pasal 10 katakan iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri, dia merampok, dia mau membinasakan. Itu tujuan iblis. Iblis tahu. Yeremia pasal 29 mencatat bahwa aku tahu rencana apa yang ada pada mereka. Rencana adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Iblis tahu itu. Iblis tahu. Hai teman-teman, hai adik-adikku, iblis tahu bahwa masa depanmu masa depan yang indah Tuhan tetapkan. Tapi dia tidak ingin kalian sampai menikmati itu. Makanya dia akan berjuang dengan berbagai cara untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, kalau dari sisinya Tuhan, kalau dari Tuhan, rencananya tidak mungkin gagal. Maksudnya kok bisa iblis menggagalkan rencana Tuhan? Bukan rencana Tuhan yang gagal, kitanya yang nanti terpengaruh, dipengaruhi iblis. Akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh gambar, contoh yang sudah nyata itu dalam Alkitab, Adam dan Hawa. Benar kan? Apakah Tuhan tidak bisa nolong kepada iblis dalam perpaduan tadi supaya jangan mengganggu Adam dan Hawa? Oh, bisa. Tapi kan Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan seperti robot yang bisa diatur, yang bisa dikontrol, yang diatur sesuka hatinya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih mau taat sama Tuhan atau mau taat sama hantu, sama setan. Jadi maksudnya iblis
iblis, maka dia akan lari daripada. Nah, karena iblis bisa mengganggu kita. Jangankan kita, Yesus aja yang adalah Tuhan, yang adalah anak Allah, iblis juga berusaha menggagalkan dia. Pencobaan di padang gurun. Dia padahal dia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Dia masih saja untuk mencobai Yesus. Dia masih berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Apalagi kita. Dia tahu masa depan kita itu masa depan yang indah, masa depan yang nikmat, yang bahagia, masa depan yang begitu luar biasa yang Tuhan lancarkan dalam kehidupan kita. Dia tidak suka kalian menikmati itu. Dengar baik-baik adik-adikku, teman-temanku. Tuhan tidak suka. Bukan Tuhan. Iblis tidak suka kalian sampai menikmati rencana Tuhan yang indah. Dan dia akan membuat berbagai cara untuk menggagalkan. Sekali lagi, bukan rencana Tuhannya yang gagal, tapi kita yang tidak sampai kepada rencana Allah tadi. Kalau kita mau dipengaruhi iblis, disitulah kita tidak sampai kepada rencana Allah. Tapi seperti yang kamu katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Walaupun iblis berusaha untuk menggagalkan, iblis berusaha untuk merayu, iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, sama seperti Yesus di padang gurun. Dia melawan iblis, dia menghadapi iblis dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita juga begitu. Ya, iblis tidak akan tinggal diam. Setan tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu menggunakan berbagai cara-cara yang jitu, yang hebat, supaya semua kita jangan sampai ada yang menikmati rencana. Tapi kalau kalian semuanya, kita yang hadir malam hari ini, mau menikmati rencana Tuhan dalam hidup kita, ingat baik-baik ketiga hal ini yang bisa menjadi penghalang rencana Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau berpatokan dengan janji Tuhan, kalau kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan, kalau kita tidak sabar menunggu rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita, terkadang kita mengambil jalan pintas, mengambil jalan sendiri, mengambil keputusan sendiri yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Disitulah terkadang kita bisa gagal menikmati rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang gagal, bukan rencana Tuhan yang gagal, tapi kita yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi diri kita juga perlu kita koreksi. Tuhan, apakah aku masih tetap berada dalam jalurnya Tuhan? Kalau kita ingin menikmati rencana Tuhan, kalau kita ingin menikmati masa depan yang indah yang Tuhan sudah tetapkan di kehidupan kita, mari kita terus mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita sudah sempat menyimpang, mari kembali ke jalur yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dosa. Kalau masalah dosa ini, teman-teman, yang sekali lagi Tuhan memang tidak suka kita dalam keadaan berdosa. Tapi kalaupun kita sampai gagal dan akhirnya jatuh dalam dosa, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, panjang sabar. Yang Tuhan perlukan dari kita adalah mari dengan rendah hati, dengan keberanian, mohon ampunlah sama Tuhan dengan segera. Jangan disimpan-simpan, jangan dipendam-pendam dosa itu, jangan disembunyikan-sembunyikan. Minta ampun sama Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, Dia Allah yang sabar, Dia Allah yang setia. Dia pasti akan mengampuni kita. Supaya apa? Supaya kita kembali bisa menikmati rencana Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang lain tadi adalah iblis. Kita sudah tahu kan, iblis itu adalah roh yang tidak senang. Dia adalah roh pemberontak. Dia adalah roh yang tidak suka tunduk dengan Tuhan. Ya, makanya banyak cara iblis untuk membuat supaya semua kita tidak sampai menikmati rencana Tuhan. Makanya saya berdoa, kita berdoa buat hari ini teman-temanku semuanya yang hadir malam hari ini.
Belajarlah tunduk kepada Allah. Belajarlah untuk menyerahkan kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau kita di masa muda, di masa remaja kita belajar menyerahkan hidup kita belajar tunduk sama Dia, percayalah kita akan menikmati rencana Tuhan, rencana Allah yang indah, yang tidak akan mungkin gagal. Iblis pun tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah, tapi dia bisa menggagalkan engkau. Ya, kalau rencana Allahnya dia tidak sanggup menggagalkan rencana Allah, tapi dia sanggup menggagalkan kita. Makanya saya pernah sempat di sini kan, waktu iblis selesai mencoba Yesus, dia pergi menyingkir dan menunggu waktu yang lain, menunggu waktu yang baik. Dia menunggu waktu yang baik untuk apa? Untuk menggagalkan maksud Tuhan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya teman-teman, yang ketiga ini, asal kita tunduk, asal kita berserah kepada Tuhan, iblis pun tidak akan sanggup untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Asal kita tunduk dan hormat dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya adik-adikku, rekan-rekanku yang ada di GBS Kristus Gembala ini menjadi anak-anak muda ke depan yang akan terus menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang indah, yang akan terus menikmati masa depan yang indah dari Tuhan. Kalau kita bisa menjaga ketiga hal ini dalam kehidupan kita, ya kita saling mendoakan, kita saling memotivasi, kita saling mendukung satu dengan lain. Karena kita tidak mampu juga sendiri. Kita perlu komunitas, kita perlu kebersamaan, kita perlu dukungan dari orang lain untuk terus saling menguatkan supaya masa depan kita, masa depan yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya teman-teman ini memberkati kita. Saya berdoa supaya setiap kita menikmati masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.